sebenarnya semua makhluk hidup ini dia bisa apa ya? Ngerasain apa yang kita rasain kok. Sama. Apalagi ular. Ular tuh lebih sensitif sama energi. Dia kelihatannya kayak nggak punya perasaan gitu kan. Padahal peka banget itu Ustadz. Ular Jadi tuh peka. makhluk paling perasa. Ya, makhluk paling perasa ular itu. Peka banget mereka tuh. Jadi kalau misalkan ngomongin ular, katanya ular itu punya dendam kalau misalkan dia dibunuh. Nah, itu dibilang mitos. Iya, dibilang iya juga mitos gitu. Kayak gitu tuh. Jadi dia bisa ngenali siapa yang pernah bunuh sanak familinya. Ya, ngerekam. Pakai kan dia rabun tuh, gimana ngerekamnya? Enggak, di dalam memori, mungkin para ular bisa komunikasi kayak gitu. Oh. Jadi kalau misalkan ular dibunuh, matanya itu kalau misalkan nggak dihancurin, itu bakal ngerekam siapa yang ngebunuhnya. Nah nanti temennya kalau datang lihat, dia akan balas dendam dari ngambil. Makanya kalau bunuh ular, Ustadz harus dihancurin matanya. Sekepala-kepalanya. Jadi gini Ustadz, sebenarnya secara saintifiknya, ular itu nyawanya banyak. Sama kayak kucing. Dia walaupun kepalanya udah putus dari badan, ular itu akan tetap bisa hidup selama 1 hari lebih. Itu faktanya. Makanya nenek moyang kita ngajarin, kamu itu nak, kalau misalkan bunuh ular, itu harus remukin kepalanya. Karena kalau nggak remuk kepalanya, nanti ular itu ngerekam muka kamu dan temennya akan balas dendam dari kamu. Sebenarnya maksudnya adalah, kalau misalkan kita bunuh ular, kita bacok, pukul, plek, kepalanya itu masih nggak hancur. Itu kepala masih hidup sampai 2 hari. Karena ular tuh punya kemampuan lama matinya. Nah terus ada orang lewat, setelah kita bunuh, orang tuh lewat, terus keinjak, tek, masih bisa gigit Ustadz. Trek. Kalau dia berbisa, bisanya masih ada? Masih ada. Hah? Kok bisa gitu? Bayangin. Iya, masih hidup Ustadz. Bayangin. Masih ada, masih hidup. Makanya kalau bunuh ular itu harus seancur-ancurnya palanya. Kenapa? Kalau palanya hancur, dia nggak akan gigit yang lain. Dan mati udah ya? Mati. Gitu. Intinya kepala.